Seseorang yang anggota DPR dinonaktifkan, apakah dia masih menerima tunjangan dan fasilitas lainnya? Nah itu. Nah, dinonaktifkan itu beda dengan diberhentikan. Oke. Ya, kalau dinonaktifkan, dan yang perlu dicatat adalah berdasarkan konstitusi. Jadi maksudnya, dari partai nanti mengusulkan, kemudian itu harus pemberhentian harus ditandatangani juga oleh presiden kalau saya nggak salah kayak nah, terus ada lagi narasi tunjangan rumah itu 50 juta bukan per bulan, tapi per tahun. Jadi yang benar Per bulan 50 juta udah. Saya dapat apa dulu? Gaji ya, gaji. Terus saya dapat tunjangan. Tunjangan apa? Tunjangan rumah. Rumah. Yang Saya paling dapat ramai kan yang paling gede itu tunjangan rumah. Tunjangan rumah 50 juta per bulan ya. 50 juta per bulan. Jadi Nah, intinya Bu, intinya kalau dalam 1 tahun ini Bu, aku bisa dapat berapa Bu? Kalau aku jadi DPR, kan aku ngelamar kerja di cerita ya. Kira-kira. Nggak tahu ya. Aku nggak terlalu bahwa karena aku 4 periode ya. Iya, 4 periode. Jadi menurutku itu relatif. Buat aku balikin lagi aja kayak gaji dan tunjangan yang lama. Tunjangan yang lama kenapa bisa dibilang proporsional menurut versi Ibu? Yang nggak setinggi sekarang. Sebagai anggota DPR, kemarin resah nggak Bu? Ngelihat situasi di Jakarta, orang-orang pada ribut, pintu nggak dibuka-buka, Ibu resah nggak? Banget. Ini nggak harusnya terjadi kayak gini. Oke. Ini nggak harusnya terjadi, dan sebetulnya tentu pelajaran berharga juga bagaimana cara komunikasi yang lebih baik begitu. Ya, itu dia. Menurut saya cara komunikasi, menyampaikan pendapat apapun, latar belakang kita tadinya apapun, ketika menjadi wakil rakyat, ya udah, memang kita jadi pembantunya rakyat sebenarnya. Kita nggak bisa menggunakan narasi-narasi yang pilihan kata, diksi yang terkesan nantangin rakyat. Memang pasti akan dikritik, nggak mungkin. Dan menurut gitu. aku kalau dikritik berarti memang rakyat kasih atensi ke kita. Betul. Penting dari menjadi wakil rakyat. Hal terpenting yang harus dimiliki adalah hati.